Tahukah Anda apa arti zikir? Zikir itu artinya lepas daripada kelalaian, lepas daripada kelupaan. Kita tidak boleh lupa pada Allah, tidak boleh lalai, tidak teringat Allah. Kalau kita tidak teringat Allah, berarti umur kita sia-sia, tidak ada makna faedah. Saya dalam satu hari tidak teringat Allah, maka hari saya itu tidak dikira ada. Oleh karena itu, hari umur kita dikira ada. Makanya bila mana kita senantiasa ada mengingat Allah, maka orang tasawuf, sufi, tarekat, dia itu mengajarkan kepada murid-muridnya, pada setiap nafas, naik itu nafas, jangan lupa kepada Allah, harus ingat. Kalau kita tidak teringat Allah, maka kita teringat dunia. Kalau kita teringat dunia, cinta dunia sumber daripada segala kesalahan. Kesalahan baik maksiat zahir, maksiat batin, kena cinta dunia. Jadi supaya jangan kita lalai terjadi maksiat zahir batin, harus kita senantiasa jangan lupa-lupa mengingat Allah. Maka zikir ini terbagi kepada 3 tingkatan. Ada zikir jali, istilah namanya zikir yang zahir pada lidah kita dan juga hati kita teringat padanya, itu dikatakan zikir jali. Sembahyang itu zikir, berdoa itu zikir, membaca Quran itu zikir, bertasbih subhanallah itu zikir, bertahmid alhamdulillah itu zikir, tahlil mengatakan la ilaha illallah itu zikir. Jadi zikir ini yang paling bagus adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik barang yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku ialah kalimah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sebaik-baik perkataan. Karena la ilaha illallah itu di dalam Al-Quran, kalimah taibah itu diibaratkan seperti batang kayu yang selalu yaitu berbuah yang ranum. Maknanya dia itu tidak bermusim-musim buahnya, terus menerus buah yang dapat kita manfaatkan. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah, malaikat dekat dengan kita, syaitan jauh dengan kita. Zikir la ilaha illallah itu dikatakan juga zikir Islam, dan juga dikatakan juga zikir tauhid. Kalau kita umpamanya menandakan kita orang bertauhid, berzikir la ilaha illallah. Kalau dikata tandanya kita orang Islam, menyebut la ilaha illallah. Dan zikir kalimah la ilaha illallah itu dapat menghilangkan kabar-kabar nafsu. Mana kabar nafsu ini yaitu kemauan-kemauan yang datang dalam hati kita yang berbunga-bunga mengenai dunia ini. Kemauan ingin punya mobil, ingin punya pangkat, kabar-kabar nafsu, ingin punya harta yang banyak, ingin supaya dihormati. Jadi kabar-kabar nafsu ini bisa membawa penyakit dalam batin kita. Jadi penyakit pemikiran. Jadi kata dokter 60 macam penyakit itu karena kita lalai, karena pemikiran. Jadi oleh karena itu untuk menghilangkan pemikiran kabar-kabar nafsu, kita berzikir la ilaha illallah. Dan zikir la ilaha illallah itu menghilangkan khatar-khatar hati. Khatar-khatarnya ingatan-ingatan yang tumbuh pada hati kita. Jadi bisa hilang ingatan-ingatan yang ada pada hati kita dengan kita berzikir la ilaha illallah. Makanya zikir la ilaha illallah ini itu dikatakan
zikir yang paling bagus, yang paling baik. Dan juga Allah berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa berpaling daripada mengingatku, maka mereka akan dijadikan penghidupan yang sempit, penghidupan yang maksiat. Jadi untuk rohani kita bisa aman, maka diarahkanlah kepada jamaah supaya senantiasa berzikir, mengadakan zikir.